Berita Israel. Selamat menyimak. Welcome. Tanggal 4 Juli tahun 2024, mayoritas anggota Knesset menyatakan penentangan mereka terhadap negara Palestina menjelang perjalanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Washington akhir bulan ini. Mereka meminta Ketua Knesset MK Amir Ohana, Likud untuk mengadakan debat pleno dan pemungutan suara mengenai penerbitan deklarasi yang menolak negara Palestina. Deklarasi tersebut akan menyatakan, Knesset Israel dengan tegas menentang pembentukan negara Palestina di sebelah barat Sungai Yordan. Surat kepada Ohana ditandatangani oleh 63 anggota parlemen dan diprakarsai oleh para pemimpin kaukus Tanah Israel Knesset, MK Yuli Edelstein Likud, Simcha Rothman, Partai Zionis Religius, dan Limor San Harmelech, Otzma Yehudit. Sesaat sebelum Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berangkat ke Kongres, para anggota kaukus ingin mendukungnya sebagai tembok yang seluruhnya milik Israel dan tidak dapat ditembus, melawan upaya-upaya berbahaya oleh negara-negara yang ingin memberikan angin segar bagi teror, dalam bentuk negara teror Palestina di jantung tanah Israel, tulis para anggota Knesset kepada Ohana. Para penandatangannya termasuk politisi dari 8 partai, baik di pemerintahan maupun oposisi, dari koalisi, Likud, SAS, United Torah Judaism, Religious Zionist Party, dan Otzma Yehudit, dan dari oposisi, United Right, National Unity, dan Yisrael Beitenu. Deklarasi yang mereka minta pada dasarnya akan membatalkan deklarasi Knesset yang dikeluarkan sebelumnya, yang didukung oleh Netanyahu, yang menentang negara Palestina secara sepihak. Deklarasi sederhana yang disetujui pada bulan Februari oleh 99 anggota Knesset itu juga mencakup hal berikut, perdamaian hanya dapat dicapai setelah kita memperoleh kemenangan total atas Hamas dan melalui negosiasi langsung antara para pihak tanpa prasyarat. Itu adalah kalimat yang dilihat sebagai persetujuan diam-diam bagi Israel untuk memasuki perundingan guna mencapai resolusi dua negara bagi konflik tersebut. Deklarasi tersebut saat itu dilihat sebagai dokumen yang menenangkan suara-suara sayap kanan dalam koalisi, tetapi yang pada hakikat memberi Netanyahu kemampuan untuk memenuhi tuntutan persyaratan kesepakatan Saudi yang mengharuskan adanya jalan menuju negara Palestina. Deklarasi yang sekarang diupayakan oleh kaukus Tanah Israel akan memperjelas bahwa Israel menentang negara Palestina, sebagaimana Netanyahu mungkin perlu secara diplomatis memberikan lampu hijau ke arahnya. Naskah yang dirancang oleh kaukus tersebut akan menjelaskan bahwa, mendirikan negara Palestina di jantung tanah Israel akan menjadi ancaman eksistensial bagi negara Israel dan warga negaranya, mengabadikan konflik Israel-Palestina, dan mengganggu stabilitas kawasan. Hanya masalah waktu yang singkat sampai Hamas mengambil alih negara Palestina dan mengubahnya menjadi basis teror Islam radikal, bertindak dalam koordinasi dengan poros yang dipimpin oleh Iran, untuk menghapus negara Israel, teks tersebut menekankan. Memberikan penghargaan kepada terorisme Palestina, mempromosikan gagasan negara Palestina saat ini akan menjadi hadiah bagi teror, dan hanya akan mendorong Hamas dan para pengikutnya, yang akan melihatnya sebagai kemenangan yang berasal dari pembantaian tanggal 7 Oktober tahun 2023, dan pertanda pengambil alihan Timur Tengah oleh Islam jihadis, bunyi teks tersebut. Dalam pernyataan yang menyertai penerbitan surat tersebut, para penggagasnya menulis, ke-63 penandatangan merupakan mayoritas dari 120 anggota Knesset, dan termasuk anggota terkemuka oposisi, termasuk Ketua United Right MK Gideon Sa'ar dan MK National Unity Michael Bitton dan Penina Tameno Sete. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengatakan bahwa dengan tujuan mencegah terbentuknya negara Palestina, ia mengadakan Dewan Perencanaan Tinggi untuk Yudea dan Samaria, yang dalam 2 hari terakhir memajukan dan menyetujui rencana untuk 5.300 rumah baru. Ini termasuk otorisasi 3 pos terdepan sebagai lingkungan pemukiman yang ada. Smotrich setuju sebagai imbalannya untuk mentransfer 3 bulan biaya pajak yang dipotong kepada otoritas Palestina dan memperpanjang 4 bulan pengaturan yang memungkinkan bank-bank Palestina untuk terus beroperasi.